Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan cara perakitan jadwal sholat JWS 04S, 04R ataupun 04RJ. Untuk modul yang digunakan sama, yaitu alat-alat yang kita butuhkan hanya obeng. Kemudian kalau untuk komponen yang kita butuhkan seperti ini, power supply di sini adalah outputnya 5 volt. Bisa dilihat di sini terdapat DC 5 volt 25 ampere, atau bisa juga menggunakan DC 5 volt 40 ampere. Di sini adalah inputnya, kemudian ini adalah outputnya 5 volt plus sama minus. Nah, yang komponen lain yang kita butuhkan seperti pengkabelan, seperti kabel AC, kemudian kabel DC yang digunakan untuk output DC 5 volt plus dan minus, hitam sama merah. Kemudian kabel IDC panjangnya kira-kira 55 cm. Di sini ada titik-titik, yang titik-titik nanti kita artikan ground. Kemudian yang panjangnya 20 cm ini digunakan untuk antar jadwal. Kemudian satu kabel nanti kita gunakan untuk input relay. Kemudian komponen lain yaitu kit modul JD23 IDB atau sebagai pengontrolnya. Bisa dilihat di sini adalah output nanti yang masuk ke jadwal berikutnya. Kemudian di sini relay nanti untuk menyaklar running tag atau tulisan berjalan jika running tag tidak menyatu dengan jadwal sholat. Di sini sebenarnya bisa juga langsung kita pakai P7.62 karena sudah terdapat hub 08. Tapi jika ingin menggunakan P10 atau P7 yang lain dengan pengontrol TFSU atau TF/IV itu juga bisa. Nanti inputnya nanti tinggal disaklar menggunakan relay, jadi ketika masuk waktu sholat running tag akan ikut mati. Tapi kalau tidak di relay maka running tag tetap akan menyala karena untuk hub atau hubungannya tidak jadi satu dengan jadwal sholat. Nah, kemudian di sini terdapat juga step up. Ini difungsikan sebagai untuk menghidupkan jam 23. Jadi kan output udah ada penaik tegangannya, jadi nanti otomatis input 5 volt nanti outputnya akan 12 volt untuk menghidupkan 2,3. Nah, kemudian di sini terdapat dua input tegangan, bisa menggunakan yang soket 7 pin ataupun yang 2 pin. Yang 2 pin ini hanya untuk input plus sama minus 5 volt. Di sini kalau yang 7 pin ini terdapat 5 volt dan 12 volt yang biasanya terdapat pada switching DVD. Nah, kemudian di sini juga terdapat soket IDC untuk tombol. Nah, ini kan terdapat sebenarnya sini juga bisa dikasih tombol, tapi ini kalau mau diperpanjang menggunakan tombol yang seperti ini juga bisa. Nah, di sini juga terdapat soket LED atau sebagai backlight cahaya untuk belakang. Seperti itu. Ini yang modul kontrol. Bisa lihat di depan di sini terdapat sensor. Sensor ini digunakan untuk nanti biar simple, jadi nggak mesti pakai tombol. Kemudian modul yang lain yaitu modul jadwal. Modul jadwal dan kontrol itu hampir sama. Cuma di sini tidak terdapat rangkaian untuk pengontrolnya, hanya untuk menghidupkan jadwalnya aja. Bisa dilihat di sini. Di sini juga sudah terdapat penaik tegangannya. Kita membutuhkan 6 jadwal. Yang satu adalah pengontrol, berarti 5 jadwal, 1 pengontrol. Di sini bisa dilihat. Komponen lain yaitu modul lain adalah modul tanggal, tanggal, bulan, tahun.
Sini tampak depan, kemudian ini tampak belakang. Di sini juga sudah terdapat penaik tegangannya, step up-nya. Ini input nanti 5 voltnya. Kemudian di sini satu lagi modul, yaitu modul jam 4 inci. Ini jam, ini menit, ini sebagai detaknya. Udah assembly semua. Setelah itu modul lain yang kita butuhkan, modul tombol. Di sini terdapat 3 tombol menu. Kemudian di sini buzzer. Kemudian sini untuk penempatan kabelnya terdapat jalur. Di sini adalah jalur ground yang berjalur lebar. Kemudian modul lain yang kita butuhkan seperti kontrol TF S5U. Di sini saya gunakan kontrol ini untuk input running tag di luar jadwal sholat. Sini juga saya memakai P762 3 warna, P7 standar 2 unit. Kemudian yang lain yaitu remote. Remote kita bisa menggunakan dua jenis remote, yaitu yang pertama ini ataupun ini 106. Kemudian untuk cara perakitannya, kita siapkan power supply, kita hubungkan input dengan kabel seperti berikut. Setelah itu kita hubungkan output dengan kabel. Plus kita artikan merah, kita mengartikannya ground. Kemudian kita ambil salah satu modul kontrol JD2,3, kita hubungkan dengan input yang di sini 5 volt plus dan minus. Di sini terdapat tanda plus, berarti 5 voltnya yang plus, ini adalah yang ground, yang minus. Kita hubungkan. Setelah itu kita ambil tombol, kemudian kita hubungkan. Boten ngertos, Pak. Boten ngertos. Ini kita artikan ground. Ini berjalur, kita artikan ground. Kita hubungkan dengan modul JD23. Ini ground. Setelah itu kita nyalakan. Kita hubungkan dengan AC 220. Tunggu beberapa saat. Jika berbunyi pipip seperti tadi 2 kali, maka jadwal sholat sudah normal. Tinggal tunggu beberapa saat.
Nah, di sini terdapat 0425. Ini adalah jadwal subuh. Nah, tinggal kita hubungkan dengan, misalnya kita mau pakai imsak, berarti kan urutannya imsak subuh, berarti kan di depan outputnya tinggal kita hubungkan. Kita pasang dulu kabelnya. Setelah itu kita hubungkan dengan jadwal yang tadi. Kemudian kita hubungkan dengan kabel yang 55 cm ground. Di sini terdapat tulisan ground. Kita hubungkan. Kemudian kita hubungkan dengan input. Di sini adalah input dari jadwal yang berikutnya. Kita hubungkan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Imsak subuh. Setelah itu untuk jadwal berikutnya tinggal kita pasang seperti tadi outputnya. Ini kita tinggal hubungkan dengan VDC pin yang 25 cm, 20 cm atau 15. Hubungkan. Di sini sebenarnya sudah bisa nyala, tapi untuk amannya nanti kita tetap tambahkan kabel 5 voltnya yang besar. Kemudian kita nyalakan lagi modul yang berikutnya. Nyalakan lagi modul berikutnya. Kita hubungkan ground dengan ground, bintik-bintik dengan ground, kemudian dengan ground. Nah, seperti ini. Kita hubungkan sama seperti tadi, ground dengan ground. Ini input output. Kita hubungkan dengan output yang luar seperti ini. Satu lagi kita hubungkan output. Kemudian kita tinggal hidupkan tangga, tapi sebelum itu untuk lebih amannya kita pasang dulu untuk kabel tiap jadwalnya. Ini untuk lebih amannya kita matikan dulu, kemudian kita pasang. Dan
Selanjutnya kita tinggal masang untuk kabel powernya. Di sini kan untuk soket EDC-nya sudah kita pasang atau datanya udah terpasang, tinggal kita untuk powernya. Sebenarnya tanpa kabel power ini sudah bisa menyala, tapi untuk memperkuat, terus ini kan juga kabelnya terlalu tipis, maka kita menggunakan kabel tambahan. Tinggal kita hubungkan, sini plus dengan plus. Terus oke, ini ground dengan ground. Kemudian jadwal berikutnya dan groundnya dan jadwal tidurnya asar. Tapi kita juga menghubungkan dengan modul tanggal, jam, tanggal bulan tahun, kemudian dengan modul jam juga sekalian untuk powernya. Kita hubungkan. Hubungan dengan modul tangga. Di sini jalur ground, di sini plus. Kita lihat dari jalurnya yang terlalu lebar itu adalah jalur ground. Tunjuk klik ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini plus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita hubungkan dengan jam. Di sini jalur ground karena lebar, dan sini plus. Itu untuk menghubungkan antara jadwal isya dengan tanggal, kita menggunakan kabel 55 cm EDC yang bergaris seperti tadi. Kita artikan ground, ini ground.
kemudian kita dapatkan input. Ini yang bawah adalah ground. Nah, kemudian untuk outputnya, output dari jam ground, bagian bawah ground seperti ini, ground, kita hubungkan dengan input jamnya. Jamnya bawah juga ground. Seperti itu. Tinggal kita nyalakan, kita polisi. Untuk memastikan, kita juga dibalik ininya, modulnya seperti ini. Untuk pengontrolnya, posisinya jika imsak berarti berada di nomor 2, tapi jika syuruk berarti berada di nomor 1, urutan pertama. Jadi nanti kalau untuk imsak tinggal kabelnya aja dipanjangin biar posisinya di nomor 2, tapi untuk data pertamanya tetap jadi kontrol, kemudian outputnya ke yang pertama posisinya. Setelah itu kita tinggal hubungkan kabel AC ke colokan AC seperti itu, maka akan tampil tulisan takwa. Tunggu beberapa saat. Kita tampil semua. Ini terdapat imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tanggal, bulan, tahun, jam. Misalnya kita ingin merubahnya, misalnya kita merubah jamnya menggunakan remote, tinggal kita tekan set sampai lampu indikator nyala, kemudian 049. Yang digunakan hanya tombol menu atas bawah. Ini sama ini fungsinya sama. Ya, kita untuk nyeting jam tekan menu, arahkan ke sensor, soalnya sensornya berada di modul kontrol. Untuk nambah kita tekan plus, bisa dilihat perubahannya. Untuk oke kita tekan yang menu lagi, pindah ke hari. Untuk ganti tekan atas atau bawah, menu lagi, pindah ke tanggal, bulan, tahun, itu oke. Nah, kembali ke tampilan semula. Kalau ingin jeda iqomah, kita tinggal tekan yang tombol bawah atau minus. Ini tampilan normal, tekan tombol bawah. Nah, maka akan tampil tulisan subuh 9, itu berarti 9 menit. Jadi hitungan modulnya selama 9 menit ketika sudah masuk waktu adzan. Kalau ingin dikurangi tinggal tekan yang tombol bawah atau minus, nambah tinggal atas atau plus. Kemudian untuk next ke iqomah duhur, maka tekan tombol menu, pindah ke duhur, menu lagi pindah ke asar, menu lagi pindah ke maghrib, isya. Nah, ini standby. Standby ini adalah matinya jadwal sholat setelah jeda iqomah 00. Jadi nanti matinya itu kan terdapat tulisan 5, berarti matinya selama 5 menit. Bisa ditambah, bisa dikurang sesuai keinginan. Setelah itu tinggal tekan menu lagi, pindah ke standby Jumat. Hari Jumat, khusus hari Jumat, ketika misalnya masuk jam 11.40, maka otomatis akan langsung mati tanpa hitungan mundur. Kemudian tekan menu lagi, maka kembali ke seperti semula. Ada satu settingan lagi, yaitu penambahan per waktu sholat. Nanti skalanya tinggal tekan yang tombol atas, yang plus, atau ini sama ini sama. Nah, ini masuk ke penambahan per waktu sholat. Nah, di sini tertampil tulisan syuruk. Syuruk ini diartikan untuk sama dengan imsak. Jadi misalnya ditambah di situ 00, misalnya ditambah 1 menit, maka akan yang berubah adalah yang jadwal imsak. Tadi 9 menit 0409, sekarang jadi 0410.
Nah, kemudian tekan menu maka akan pindah ke subuh. Di situ terdapat tulisan minus, berarti dia adalah pengurangan. Jika ingin mengganti menjadi penambahan, kita perlu menggunakan modul tombol. Nanti ditekan yang tombol menu agak lama agar tanda min hilang. Nah, bisa dilihat di jamnya tanda minnya akan hilang. Kita tekan lagi maka tanda minnya akan muncul lagi. Kemudian kita pindah ke zuhur, asar, maghrib, isya. Satu kali lagi kita ambil normal. Nah, berikut adalah cara perakitan JWS 04S. 04S itu berarti hanya jam, tanggal, bulan, tahun, kemudian jadwal. Jika kita ingin membuat 04R, ada R berarti ada running tag. Running tag kita membutuhkan tambahan beberapa item seperti ini. Terdapat keyboard, nanti digunakan untuk edit data. Kemudian di sini terdapat modul P7. Nah, modul P7 di sini standar biasa yang digunakan, hanya nanti di sini terdapat pada jalur yang dikonsletkan. Setelah itu ada lagi satu item yaitu tombol. Modul tombol ada satu tambahan item yaitu USB. Di sini digunakan untuk editing data dari running tag 04S. Seperti ini cara perakitannya. Untuk singkatnya kita cabut dulu untuk amannya. Tinggal kita running tag P7. Di sini terdapat hub 08 input. Kita hubungkan dengan kabel IDC 16 bit seperti ini. Misalnya yang ini kita artikan ground berarti bawah, yang A berarti yang tidak bergaris. Di sini terdapat tulisan A, B, C. Nah, tinggal kita hubungkan dengan modul ini kayaknya enggak ada. Kita hubungkan dengan modul CD23 A. Kita hubungkan dengan A. Di sini terdapat tulisan A juga. Bisa dilihat. Kita urutkan saja seperti ini. Setelah itu tinggal kita hidupkan. Untuk powernya nanti sini bisa langsung dapat ke power supply ataupun dari sini jadwal solidnya. Tinggal kita hubungkan. Nah, maka akan menyala seperti ini. Takwa. Kalau ingin mengedit berarti untuk modul tombol kita ganti dengan yang ada USB. Kita ganti. Kita hubungkan. Kalau yang ada running tag-nya yang 04R berarti di sini misalnya nyeting jam, tanggal, hari, bulan, tahun juga akan tertampil pada tulisan berjalan atau running tag. Misal kita ingin mengedit, maka syaratnya colokan AC dicopot dulu, cabut, kemudian kita hubungkan keyboard ke soket ke modul tombol, kita hubungkan. Nah, setelah itu kita colokkan lagi. Ini muncul takwa. Ketika restart bisa langsung kita tekan keyboardnya. Animasi yang kita pakai hanya F1, F2, F3 dan F4.
Nah, di sini saya tekan F1, normal berarti yaitu rolling, misalnya tab 1. Untuk huruf besar kita gunakan shift. Kemudian untuk nyimpan kita enter. Saya teks 4 F4. Kemudian setelah kita enter maka akan menyimpan. Setelah itu seperti berikut, bisa dilihat tampilannya. Misalnya kita save. Sini ini adalah animasi berjalan. Di sini tidak perlu karena di sini hanya satu, mestinya kan ada 2 running tag. Bisa digabungkan jadi satu agar tulisannya juga sempurna. Ini adalah cara perakitan JWS 04R. Hampir sama, cuma ada tambahan beberapa item seperti modul tombol, kemudian running tag P7 jika input running tag hanya menggunakan keyboard. Pilihan yang ketiga yaitu JWS 04RJ atau bisa juga 04R WiFi atau apa, bisa juga pakai kombinasi dengan P10. Kita coba dulu. Kalau 04R karena terhubung dengan kontrol, maka otomatis running tag ikut nyaklar atau ikut mati ketika waktu sholat atau standby, dan tidak perlu menggunakan relay karena sudah satu sistem dengan jadwal sholat. Kecuali kalau misalnya kita bikin yang tidak ada hubungannya dengan JD23 atau kontrol dari 04 ini. Misalnya item yang kita butuhkan misalnya seperti tadi pada awal sudah saya jelaskan, yaitu misalnya kita pakai yang TF-SU. Sini ada hub indoor outdoor, hub 1, 2 dan 08. Kemudian di sini saya juga menggunakan P7 tapi 2 warna atau 3 warna, yang satu adalah kombinasi. Di sini sudah saya pasang untuk plus minusnya, tombol plus minus. Input keliru, kita balik. Di sini terdapat kabelnya, tinggal kita hubungkan dengan, misalnya bisa langsung ke power supply ataupun ikut dari misalnya jadwal, bisa juga, ataupun langsung dari power supply. Misal kita ikutkan langsung power supply, gabungan dengan power supply. Kita buka bautnya dulu, gabungkan. Plus dengan plus, minus dengan minus. Setelah itu kita tinggal hubungkan kontrol dengan power supply langsung ataupun dengan itu karena inputnya sebelah sana, maka kita hubungkan misalnya dengan modul yang terdekat, misalnya modul yang paling belakang. Ground dengan ground.
itu ini karena running tag-nya tidak terhubung dengan kontrol, maka harus dihubungkan dengan relay agar jadwal sholat tersebut ikut menyaklar. Nah, maka dari itu kita membutuhkan satu kabel lagi, kita hubungkan dengan ini output 5 volt. Ini copot. Ini tadi power supply-nya. Ini power supply-nya nggak usah dari switching langsung. Yang untuk P7 nanti dapat output dari relay. Jadi ini hanya yang input ke relay. Satu untuk running tag nanti sumbernya dari output relay agar nanti bisa nyaklar. Ini hubungkan ke relay. Input misalnya kita masukkan. Ini adalah yang satunya input, yang satunya untuk power supply. Ini power yang dari power supply. Kemudian yang satu yang nanti masuk ke P7. Ini yang satu masuk ke sini. Ini yang ke P7 ataupun kontrol. Seperti ini. Jadi kalau misalnya masih bingung, saya jelaskan lagi. Ini untuk P7 dihubungkan dulu dengan kabel plus minus antar ini serta dengan kontrolnya. Setelah itu baru nanti inputnya dia 5 volt dapat dari relay, karena relay tadi inputnya dapat dari power supply, jadi masuk ke rangkaian relay dulu, baru nanti outputnya ke P7. Setelah itu tinggal kita hubungkan kontrol TFSU dengan P7. Seperti ini dihubungkan. Setelah itu kita nyalakan, kita berdirikan, kita pastikan semuanya sudah benar dulu untuk pengkabelannya. Seperti saya ulang sekali lagi ya, kalau untuk power supply dari running tag nanti dapat dari output sini relay ya, dari tag lock. Nah, inputnya relay nanti dapat dari power supply menggunakan kabel. Ini masuk input, dan itu outputnya baru nanti ke P7. Setelah itu kita nyalakan, kita balik lagi semuanya. Setelah itu kita hubungkan ke AC terminal. Tunggu beberapa saat. Tekan nyala sampai nyala. Tekan nyaklar berarti running tag akan menyala. Ini running tag yang sudah saya edit. Misalnya kita ingin mencoba apakah running tag tersebut memang benar mati ketika masuk waktu sholat, maka misalnya kita coba untuk jam asar, misalnya kita coba 15.02, maka kita setting jamnya pada menit 15.01, kemudian jeda iqomah kita setting 1 menit saja sama standby agar lebih cepat. 15.01. Kemudian
Untuk jeda iqomahnya kita lihat 1 menit. Standby-nya kita buat 1 menit. Kita tunggu sampai menit menunjukkan 15.02. Masuk waktu asar. Running tag masih tetap menyala karena belum masuk hitungan mundur, atau hitungan mundurnya masih belum berjalan. Tampilan iqomah counting down akan muncul setelah 2 menit dari bunyi masuk waktu sholat. Jadi ini nunggu 2 menit dulu, baru nanti iqomah counting down baru akan tampil. 5 detik, 4, 3, 2, 1. Setelah itu maka akan standby. Nah, running tag ikut mati. Nah, matinya ini nanti saya setting tadi 1 menit. Selang 1 menit nanti akan nyala lagi sesuai keinginan. Berikut yang bisa saya sampaikan untuk cara instalasi JWS 04S, 04L serta 04RC. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.